Salam sejahtera bagi nama Tuhan, Jemaat GPDI El Shaddai. Kita kembali mendengarkan Renungan 79 pada hari ini. Kita bersyukur kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang singkat. Kita baca saat ini Mazmur 89, 96, 100, 101, 105, dan 132. Intinya di dalam firman Tuhan ini semua mengajak kepada kita untuk selalu memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya akan membaca saja dalam Mazmur pasal 105. Ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bagi orang percaya, hidup di tengah-tengah dunia ini bukan merupakan perkara yang mudah. Sebab apa? Kita tahu karena orang-orang dunia ini menolak pemberitaan Injil, kebenaran Allah, dan juga menolak mengakui Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat. Itu sebabnya Alkitab menyebut kita ada di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat. Jadi firman Tuhan mengatakan kita itu berada di tengah-tengah bangsa yang bengkok dan sesat. Karena dunia itu menolak tentang pemberitaan kebenaran firman Tuhan dan juga menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita hidup di tengah-tengah bangsa yang bengkok, yang tersesat. Dan kita mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 itu dikatakan demikian. Kita tidak perlu terkejut meskipun di dalam dunia ini seringkali dunia membenci kita. Karena Tuhan mengatakan bahwa Dia sudah lebih dulu membenci Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Meski jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dulu membenci aku. Jadi Tuhan, kalau dunia membenci kita, kita ingat bahwa Tuhan lebih dulu dibenci oleh dunia ini. Meskipun demikian, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah kita membenci kepada mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik. Di dalam Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat yang ke-21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kejahatan itu kalahkanlah dengan semua kebaikan.
Tuhan mau kita memiliki hidup yang berbeda dengan dunia ini, supaya mereka melihat sebuah kesaksian, supaya mereka melihat sebuah keteladanan, sikap, perkataan, perbuatan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu mampu menjadi berkat bagi mereka, bagi dunia ini. Dan sikap, perkataan, dan perbuatan kita itu harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi dunia ini. Sebab dikatakan di dalam Matius 12 ayat yang ke-33b, dari buahnya itu kita akan dikenal. Dari buahnya, dari perbuatan-perbuatan kita itu kita akan dikenal siapakah kita ini. Ketika punya banyak masalah, biasanya orang akan terus muram, sedih, kelihatan uring-uringan, marah-marah, dan semua serba salah. Dan seringkali menjadi stres, mudah marah, mudah tersinggung, dan sebagainya. Hal itu akan berdampak negatif, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Akan terbawa emosi kita yang negatif itu. Kalau kita tetap mengucap syukur, meski diterpa dengan berbagai-bagai masalah, percobaan dalam hidup ini, orang akan melihat dan akan dikuatkan oleh apa yang kita rasakan. Jadi di saat kita diterpa dengan berbagai-bagai masalah, percobaan yang membuat kita stres, jangan kita menjadi stres, tapi belajarlah mengucap syukur supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu yang firman Tuhan kehendaki. Kalau kita baca di dalam Mazmur 89:96 dan selanjutnya, itu semua mengajar kepada kita untuk tahu mengucap syukur. Meskipun di tengah-tengah badai, percobaan, tantangan hidup yang sangat berat. Apalagi kita hidup di hari-hari yang terakhir ini. Banyak masalah, banyak kesulitan yang kita hadapi. Tapi belajarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Dia. Saksikan campur tangan Tuhan, kebaikannya, kasih-Nya, dan juga penyertaan daripada Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dengan mengucap syukur dalam segala hal. Kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga dikatakan kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Itu dalam Filipi 2 ayat 15, kita baca Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Di tengah-tengah masalah, kesulitan hidup yang kita hadapi pada saat-saat ini, jangan berhenti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dunia membenci kita, kita ingat bahwa Allah sudah lebih dulu dibenci oleh dunia ini. Dan saya yakin kalau kita belajar, kita bisa menjadi
sehingga kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan atas kehidupan kita orang-orang percaya. Belajar mengucap syukur menjadi berkat bagi dunia. Inilah tema firman Tuhan pada hari ini. Mengucap syukur menjadi berkat bagi dunia. Kalau kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga, kita akan mampu menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam masalah apapun juga jangan kita ngomel, jangan kita mengeluh. Kita punya Tuhan yang sudah melewati berbagai-bagai masalah percobaan. Tapi Allah itu tetap bersyukur kepada Bapa yang ada di sorga. Sehingga Allah boleh menjadi berkat. Dan Tuhan mau supaya kita juga belajar selalu mengucap syukur. Supaya kita boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Sekian firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami boleh mendengar firman-Mu, mengajar kepada kami untuk selalu mengucap syukur, supaya hidup kami ini boleh menjadi berkat. Kami tahu kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesusahan, tantangan Tuhan. Tapi ajar kami selalu bersyukur. Kalau dunia ini membenci kami, Tuhan, kami tahu bahwa dunia terlebih dulu sudah membenci Engkau. Berikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat GPDI El Shaddai, ajar kami senantiasa tahu bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, tolonglah jemaat GPDI El Shaddai menuruti segala perintah-Mu. Jemaat GPDI El Shaddai diam di dalam-Mu ya Tuhan, dan Engkau ya Allah di dalam jemaat GPDI El Shaddai. Dan demikian jemaat GPDI El Shaddai mengetahui bahwa Engkau ya Allah ada diam dalam jemaat GPDI El Shaddai, yaitu roh yang telah Engkau karuniakan kepada jemaat GPDI El Shaddai. Terima kasih Tuhan, hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kekuatan kepada seluruh jemaat GPDI El Shaddai untuk tetap kuat tinggal di dalam Engkau. Berkati juga Ibu Gembala kami, beri kekuatan lahir dan batin. Pakai beliau makin hari makin heran untuk membawa jemaat GPDI El Shaddai semakin dewasa di dalam kerohaniannya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.